Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai, nama aku Alma. Di sini aku ingin berbagi pengalaman berdasarkan kisah nyata dari keluargaku sendiri. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2004. Waktu itu kita rencana pulang dari Bandung menuju Jakarta setelah berkunjung ke rumah kakak dari nenekku. Kita berlima, yaitu ayahku yang mengendarai mobil, bundaku di sampingnya, aku, adik, dan nenek duduk di belakang. Kita pulang dari Bandung setelah maghrib. Awalnya perjalanan biasa aja, gak ada masalah dan lancar. Nah, karena waktu itu dari Bandung menuju Jakarta, kita melewati Sukabumi untuk mengantar nenekku ke rumah uuku yang berada di Sukabumi. Dalam perjalanan sekitar daerah Gekbrong, tiba-tiba ayahku iseng bercandain bundaku sambil menunjuk ke arah kiri. Ayahku bilang, "Ih, apa tuh bunda sebelah kiri tuh? Ada apaan tuh?" Tanpa diduga, bundaku berteriak. Sontak kita semua yang ada dalam mobil kaget, lalu bertanya, "Kenapa aku teriak?" Bundaku bilang, "Jangan bercanda kayak gitu, udah tahu jalanan sepi, gelap, malah bercanda kayak gitu." Ayahku langsung terdiam, dan kondisi menjadi hening. Akhirnya tibalah kami di Sukabumi sekitar jam 12 malam untuk menurunkan nenekku yang akan menginap beberapa hari di rumah uuku. Oh iya pendengar, uu ini adalah panggilan aku untuk ibu dari nenekku. Gak lama kita di Sukabumi, akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Tapi entah kenapa kondisi saat itu setelah ayahku bercanda, suasana di perjalanan jadi sedikit mencekam. Apalagi setelah nenekku turun seperti kekurangan teman di dalam mobil. Di sekitar daerah Karangtengah, ayahku melihat di spion tengah mobil, adikku tidur dengan posisi yang miring dan leher keikat oleh sabuk pengaman. Setelah melihat itu, ayahku menyuruh bundaku untuk membenarkan posisi tidur adikku. Ternyata bundaku tidak bisa membenarkan posisi tidur adikku karena tidak terjangkau oleh tangan bundaku. Jadi ayahku berinisiatif untuk berhenti menepikan mobil agar bisa membenarkan posisi tidur adikku. Di sepanjang jalan, ayahku mencari lokasi yang agak rame untuk menepi. Karena perjalanan dari Sukabumi waktu itu sangat sepi sekali. Setelah beberapa lama, akhirnya ayahku melihat dari kejauhan ada sebuah warung yang terang dan ada beberapa orang yang menongkrong di situ. Bahkan di seberang jalannya pun banyak juga orang yang lagi nongkrong. Setelah berhenti di dekat warung itu, lalu ayahku membenarkan posisi tidur adikku. Adikku terbangun, dan tiba-tiba adikku berteriak histeris sambil menangis dengan tatapan mata mengarah ke kaca depan mobil kami. Sontak ayahku dan bundaku kaget, kebingungan sambil saling bertatap-tatapan. Dan ayahku bertanya kepada adikku,
"Kenapa? Kok Dede teriak?" Dilanjutkan dengan pertanyaan bundaku. "Lagian ayah berhenti sembarangan di tempat sepi kayak gini." Ayahku pun heran dengan pertanyaan bundaku. Sambil melihat sekelilingnya, ayahku bilang, "Perasaan tadi di sini warungnya rame, banyak orang, dan di seberang jalan pun seperti banyak orang yang nongkrong. Kok tiba-tiba sepi, gak ada siapa-siapa?" Ayahku lihat di belakang warung yang dikira rame ternyata gelap seperti hutan. Banyak pohon bambu dan pohon pisang. Yang ayahku kira warung ternyata hanya sebuah gubuk usang dengan lampu remang-remang. Gak lama setelah itu, kami beranjak pergi dari tempat itu. Tiba-tiba HP ayahku berbunyi. Karena kondisi ayahku sedang ribet, akhirnya HP ayahku dikasihkan ke bundaku. Sekilas, ayahku melihat panggilan masuk dengan nama Cantik 17. Tapi begitu dipegang HP-nya oleh bundaku, panggilan itu tiba-tiba berhenti. Ayahku bertanya, "Siapa itu Cantik 17? Miss call atau SMS?" Setelah dicek bundaku, ternyata tidak ada panggilan masuk ataupun SMS dari nama Cantik 17. Dan setelah dicek di phonebook, tidak ada atas nama Cantik 17. Ayahku bingung. Dan logikanya, kalau ada nama, nomor itu berarti sudah pernah di-save dong. Tapi itu tidak ada di phonebook pun. Ini benar-benar kejadian aneh. Setelah beberapa tahun, adikku sudah besar, ayahku bertanya kepada adikku, kenapa dia nangis dan berteriak pada saat itu. Dan adikku menjawab bahwa waktu itu dia melihat sesosok perempuan hitam bermuka hancur menempel di kaca depan mobil. Jadi ayahku sampai sekarang masih heran dengan siapakah sosok Cantik 17 yang menelpon ayahku pada waktu itu. Apakah perempuan hitam yang menempel di kaca mobil itu? Jadi hikmah dari cerita ini adalah jangan suka bercanda sembarangan di tempat yang kita tidak tahu keadaannya. Jadi bercandalah sesuai dengan tempatnya. Oke, jadi segitu aja. Terima kasih yang udah mendengarkan. Maaf kalau kurang jelas dan selamat malam. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.